Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa mengawali pelajaran kita di semester pertama ini dalam kondisi mudah-mudahan sehat walafiat. Dan materi hari ini langsung saja. Pada bab pertama kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri, di mana pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi pengantarnya, yakni adalah tentang limit fungsi itu sendiri, yang sebagaimana sudah kita pernah bahas di semester yang lalu, tepatnya di kelas 11. Baik, pengertian limit fungsi itu adalah bahasa kita, itu bahasa sehari-hari barangkali, yaitu adalah mendekati hampir atau sedikit lagi, atau bisa juga adalah disebut dengan harga batas limit begitu. Nah, tapi secara analitis atau secara matematis, secara dalam ilmu matematika didefinisikan atau dapat dituliskan suatu limit fungsi f(x) dikatakan mendekati a, itu ditulis adalah f(x) mendekati a sebagai suatu limit. Bila x mendekati a, ditulis seperti ini, x panah a, dinotasikan limit fx, x yang mendekati a, yakni sama dengan a. Itu kemarin ya, kita mengulang. Kemudian masih ingat juga langkah-langkah mengerjakan limit supaya kita menghindari bentuk tak hingga. Kan kemarin ada yang pertama, bisa kita substitusi langsung atau tidak bisa disubstitusi langsung, maka kita faktorisasi. Masih ingat ya? Kemudian yang ketiga, bisa dengan mengalihkan dengan bilangan sekawan. Kemudian yang terakhir, bisa dengan cara membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, ini kemarin udah ya, kita mereview saja. Kemudian selanjutnya beberapa teorema limit, yaitu adalah bila limit fx, di mana x yang mendekati a, itu sama dengan a, dan limit gx, x yang mendekati a sama dengan b, maka itu bisa dibuat beberapa teorema. Nah, ini yang pertama, limit x mendekati a, kalau ada sini ada k dari fungsi fx, maka k-nya bisa kita keluarin, majukan ke sini. Oke, yang kedua, jika limit ada dua limit di sini, ada dua fungsi maksudnya, ada fx ditambah gx atau dikurang nanti gx, fungsinya x mendekati a, bisa dibuat seperti ini. Oke, limit sama dengan fx, x mendekati a, dan tambah limit gx, x yang mendekati a. Itu beberapa teorema yang sudah kita pernah bahas sebelumnya. Oke, sehingga kalau kemudian ini terjadi adalah a, ini adalah b, berarti a tambah b atau a dikurang b, hasilnya gitu ya. Nah, berikutnya adalah kalau perkalian, jadi dua limit dikalikan, dua fungsi dikalikan dalam satu limit. Limit x mendekati a, fx dikali dengan gx. Yaitu sama dengan, tinggal dikalikan juga gitu. Ini tadi adalah sama dengan a dikali b. Oke, paham ya? Anak IPA 1 dan anak IPA 2 pasti bisa ini. Yang berikutnya adalah limit dalam bentuk rasional, fx per gx. Nah, kemarin sudah juga dibahas, tinggal dirasionalkan, limit fx di bawah, limit gx nya di bawah. Oke, a per b. Nah, berikutnya juga ini, kemarin juga sudah limit fx kemudian pangkat. Nah, bisa dijadikan seperti itu ya. Jadi limit pangkat, fungsinya pangkat n, maka bisa dijadikan seperti ini. Limit fx, x yang mendekati a, dipangkatkan n. Begitu juga yang akar, sama gitu. Oh, ini nanti bisa Anda ulang-ulang di pelajaran sebelumnya. Baik,
Untuk selanjutnya kita melihat soal latihan, kita mereview saja ya. Nanti minggu depan, pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Ini adalah sebagai pemanasan saja. Anda lihat dan bisa Anda catat di buku masing-masing. Yang pertama misalnya adalah nilai dari limit 3x, x-nya mendekati a. Berapa gitu? Nah, ini pilihannya A, B, C, D, E. Kira-kira berapa? Sudah dibayangin? Oke, jawabannya adalah bisa dengan cara seperti ini. Nah, jadi tinggal dimasukin x-nya kemarin ya. 3 dikali 2, 6 ya. Atau dengan cara yang lain, dengan sifat yang lain. Ini kan variabel ya. 3-nya kita keluarkan, kita banjurkan ke depan. Nah, x-nya diganti dengan 2, sehingga kemudian hasilnya adalah 6, sama ya. Oke, ini masih ingat? Hati-hati kalau tidak ingat, berarti ada masalah gitu. Ada masalah di otaknya. Mungkin kebanyakan main game ya. Tapi mudah-mudahan Anda tidak. Oke, yang kedua, yang berikutnya adalah limit dari tadi udah ini ya. 6 ya. Oke, yang berikutnya adalah nomor 2, limit dari 2x plus 4. X-nya mendekati 2, berapa kira-kira? Nah, pilihannya min 2, 2, 4, 6, dan 8. Ayo tebak berapa? Sebelum Bapak beri kuncinya, tebak dulu berapa kira-kira. Oke, ada yang sudah nebak, itu adalah, nah, tinggal dimasukin 2, x-nya diganti dengan 2, berarti 2 dikali 2, ininya tetap, berarti sama dengan adalah 8. Oke, 8. Pilihannya jawabannya adalah E ya. Yang terakhir, contoh yang terakhir, ini supaya tidak lama-lama di pendahuluan ini ya. Limit dari 6x dikurang x, gimana ini? Oke. Berapa ya kira-kira ya? Iya, kita coba bahas. Pembahasan pertama, ini sebenarnya bisa kita operasikan dulu. 6x dikurang 2x itu kan bisa dioperasikan ya. Nah, barulah kemudian kita masukkan. Atau bisa juga dengan menggunakan sifat yang tadi, kita pisah menjadi 2. 6x, limit 6x dikurangi dengan limit 2x. Kita masukin satu-satu, 6 kali 3 dikurang 2 kali 3. Hasilnya adalah 12. Sama ya? Oke. Kira-kira begitu sebagai pemanasan saja hari ini. Dan sebagai latihan, Bapak tidak berikan tugas di Google Form, tapi Anda catat sendiri di sini. Nanti Anda sebagai latihan saja. Dicatat ya. 1. Nih, soalnya nih dicatat. Nomor 4. Anda kerjakan sendiri. Masih ingat ya, sambil dibuka-buka dulu ya. Ini bentuknya beda ya yang tadi. Kemudian ini pilihannya mana jawabannya? A, B, C, D, E kah? Nah, ini sudah ada kuncinya nih. Nanti selesaikan itu. Kemudian yang nomor 5. Nah, nomor 5 Anda catat. Oke, kalau tadi nomor 4 sudah masih ada kuncinya tapi caranya tidak ada, Anda selesaikan. Nomor 5 ini nggak ada kuncinya, Anda cari sendiri. Oke, ini bagaimana caranya, sifat yang mana kita gunakan, mungkin masih ingat? Oke, pemanasan dulu. Kemudian nomor berikutnya seperti ini bentuknya. Oke, Anda catat mana kira-kira jawabannya. Oke, nomor 7, nomor 8. Ini limit tak hingga, masih ingat limit tak hingga? Oke, Anda selesaikan nanti. Nah, oke. A, B, C, D, E. Kemudian nomor 9. Nomor 9, ini nomor 9. Nomor 9. Mana jawabannya? Ini limit mendekati 0. A, B, C, D, E, atau E. Oke. Kemudian nomor 10. Angka panjang. Anda juga bisa menghitung. Seperti apa caranya, kemarin juga sudah kita bahas. Anda silakan review, buka-buka lagi bukunya sebelum kita melanjutkan limit fungsi trigonometri. Oke, yang terakhir soalnya ini nomor 11. Jawabannya apa? A, B, C, D, atau E. Jadi ada beberapa soal itu ya. Oke, baik.
Baik, saya kira itu ini nomor terakhir yang nomor 12. Saya kira itu selamat belajar dan membuka-buka kembali. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.